Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini, pada saat ini kita masih diberikan rahmat kasih sayangnya, telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat hidayah inayahnya sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Khotamul Anbiya wal Mursalin, yang telah merubah dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada bulan suci Ramadan ini kita semua dalam keadaan melaksanakan kewajiban berpuasa. Bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa bagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu semuanya bisa bertakwa. Pada ayat tersebut disebutkan secara eksplisit, jelas sekali yang diperintah adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Dalam hal ini tentunya kalau kita lihat secara konteks ilmu usul fikih, maka mafhum mukhalafahnya adalah yang tidak beriman tidak diwajibkan berpuasa. Tentunya kita sering mendengar ada istilah beriman, ada istilah berislam. Orang yang beriman namanya mukmin, orang yang berislam namanya muslim. Pertanyaannya, apakah termasuk perintah puasa itu bagi orang muslim? Ini perlu kita pahami bersama-sama bahwa dalam konteks usul fikih memang disebut adalah orang-orang mukmin yang diwajibkan berpuasa, kan tapi orang muslim tidak wajib berpuasa. Tapi dalam hal ini yang dimaksud oleh Allah adalah kalau memang disebutkan satu di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah amanu, berarti secara implisit juga termasuk orang-orang muslim. Karena orang-orang muslim di sini juga termasuk orang-orang beriman. Arti orang muslim dan juga beriman. Orang mukmin juga termasuk orang berislam. Karena orang muslim sejatinya adalah dia percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, dan percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, dan juga percaya kepada qada qadar Allah. Ini otomatis. Memang dalam sisi lain kita bisa memahami bahwa orang-orang muslim dan mukmin itu berbeda dalam konteks atau segi bahasa. Orang muslim adalah orang-orang yang berserah diri, orang yang beraslama, orang yang bertunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang mukmin adalah orang yang beriman. Tapi ketika Allah menyebut orang-orang muslim, sejatinya dia adalah beriman. Karena ketika dia melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam, di situ ikatan batin, kekuatan akidah, keimanan yang kuat. Itu juga orang yang mukmin, percaya kepada Allah, otomatis konsekuensinya dia juga melaksanakan perintah-perintah Allah, percaya kepada malaikat Allah, kitab Allah. Semua itu konsekuensinya adalah dia melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasul-Rasulnya. Para pemirsa yang saya hormati, dalam berpuasa ini ada beberapa hal yang ingin kita kaji bersama-sama di dalam sajian rohani di bulan suci ini. Ayat ini menyebutkan bahwasanya ada 3 dimensi di situ. Satu, dimensi masa lalu, bahwasanya Allah merintahkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 di situ bahwasanya perintah puasa adalah perintah yang sejatinya ada kesinambungan, kontinuitas dengan perintah-perintah Allah yang telah dilaksanakan oleh umat nabinya pada masa sebelum Rasulullah SAW. Walaupun cara-cara berpuasa, jumlah harinya dan sebagainya tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang muslim.
Ada kesinambungan di situ. Pada masa nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tentu Allah pernah memberikan perintah-perintah kewajiban untuk berpuasa. Pada zaman Rasulullah juga diperintahkan berpuasa dengan cara-cara yang tadi diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu sebulan penuh pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman tadi saya sampaikan, kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Ini ada dimensi sejarah, ada dimensi masa lalu. Ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah musaddiq, yang membenarkan. Artinya membenarkan semua apa yang telah Allah perintahkan melalui kitab-kitab sebelumnya, mulai kitab Zabur oleh Nabi Daud, mulai kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, dan kitab Al-Quran Nabi Muhammad SAW yang sekarang kita pegang sebagai pedoman hidup. Ini adalah kitab yang musaddiq, yang membenarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah dalam kitabnya yang terdahulu, yang membenarkan bahwa tidak ada perbedaan di dalam ajaran-ajaran Allah, hanya mungkin cara-cara yang berbeda, tapi masalah tauhid dan sebagainya itu sama. Para pemirsa yang saya hormati dan yang berbahagia, yang kedua, dimensi masa kini, puasa adalah pengendalian diri dari segala hawa nafsu, dari segala ego, keinginan diri sendiri. Kenapa ada perintah itu? Mungkin kita pernah mendengar, atau mungkin kita sudah tahu semua di dalam drama kosmis, artinya sebuah cerita kisah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ketika di dalam surga. Nabi Adam dan istrinya ketika di dalam surga melaksanakan atau melakukan dosa, yaitu tidak mampu mengendalikan diri, padahal diberikan kebebasan untuk memilih, untuk menikmati segala apa yang ada di surga. Sebagaimana dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah berfirman, kami berfirman, hai Adam dan istrimu Hawa, bertempat tinggallah di surga dan kamu nikmati semua yang kamu inginkan. Makanlah minha rawadan haitsu syi'tuma, sesukamu. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah, tapi kamu jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati, akan melanggar larangan ini, watakuna minadh dhalimin, kamu akan masuk orang-orang yang zalim, orang yang salah menempatkan diri karena melanggar perintah Allah. Dari segala macam perintah Allah, dalam segala macam kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya, hanya satu yang dilarang. Tapi dosa manusia itu dalam kisah Nabi Adam mencerminkan bahwa manusia itu tidak bisa mengendalikan diri. Padahal seorang nabi, akhirnya Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga. Kita sebagai keturunan Nabi Adam, kita sebagai hamba Allah yang semakin lama mungkin kita banyak dosa sampai pada masa Rasulullah SAW, dan kita sebagai umat Rasulullah SAW, Allah memperingatkan, Allah memberikan perintah kepada kita semua bahwa kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan diri. Allah mempunyai cara, bagaimana cara mengendalikan diri sebagai hamba Allah supaya selamat dari sifat tamak, supaya selamat dari kesesatan, yaitu dengan cara berpuasa. Jadi puasa adalah shaum, pengendalian diri dari segala keinginan, kenikmatan yang ada di bumi ini, di alam ini untuk manusia, untuk dikelola. Tapi karena mungkin banyak sekali yang tidak bisa mengendalikan diri sehingga menjadi hamba Allah yang tamak, rakus. Oleh karena itu Allah membuat sebuah cara, bisa preventif, pencegahan bagi yang belum pernah, bisa menjadi sebuah tindakan kuratif atau pengobatan, cari solusi bagaimana hamba-hamba Allah yang telah membuat dosa itu karena ketamakannya itu akan menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri dan menjadi hamba Allah yang kembali suci. Karena Rasulullah juga mengingatkan kita semua bahwa manusia itu memang tamak. Jika diberi satu gunung emas, maka dia akan meminta lagi 2 gunung emas. Jika dia diberikan 2 gunung emas, dia akan meminta 3 gunung emas, dan seterusnya. Dia akan berhenti untuk bisa mengendalikan diri. Soalnya ya ketika saat mati itu, sampai ia mati baru berhenti, baru bisa mengendalikan diri. Maka dari itu di bulan puasa ini, dalam konteks atau dimensi kekinian, kita masih hidup di dunia ini, marilah kita gunakan momentum puasa di bulan yang suci ini untuk selalu mengendalikan diri. Semoga kita jadi hamba Allah bisa mengendalikan diri dan dapat ampunan dari segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, dimensi masa yang akan datang.
Jadi orang yang berpuasa itu dijanji Allah masuk surga, selamatkan oleh Allah, kembali ke suci. Dimensi akhirat. Akhirat itu adalah dari kata akhir, karena akhir itu maskulin, femininnya adalah akhirah. Kalau awalnya berarti al-awwal, kalau femininnya adalah al-ula. Sementara walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan dunia akhirat itu adalah lebih baik dari kehidupan yang ula, yang awal, yaitu di dunia ini. Maka dari itu, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, lebih kekal, lebih nikmat, dapat pahala, menikmati hasil kita di dunia adalah dengan cara puasa. Ada dimensi masa depan di situ. Mungkin orang tidak percaya karena tidak ilmiah, karena ilmiah itu ada observasi dan sebagainya. Tapi ketika di dalam alam kubur kita, di akhirat, di yaumul qiyamah kita, ini kita tidak bisa mengatakan itu ilmiah, tetapi bisa rasional. Mengapa? Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Bima kanu yaksibun, apa yang telah mereka kerjakan pada saat di dunia. Ini secara empiris tidak mungkin karena belum terjadi, kecuali kita pernah mengalami mati, kecuali kita sudah pernah mengalami kiamat, kecuali kita sudah mengalami yaumul ba'ats, hari kebangkitan, terbukti. Tapi ini belum. Maka ada dimensi masa depan, dimensi yang akan datang, dan itu perlu kita percayai, kita yakini dengan hati. Ada kekuatan supranatural yang harus kita miliki, dimana misalnya saja dimensi masa depan tentang adanya pertanggungjawaban, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yasin tadi saya katakan, bisa masuk akal dan realistis apabila kita kontekskan dalam kehidupan sekarang, kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau pada masa Rasulullah memang sulit, tidak mungkin, tapi kalau sekarang bisa jadi. Karena kalau kita lihat bagaimana dalam ilmu genetika, bahwasanya kita sebenarnya mempunyai mikrofilm yang di situ akan bisa menampilkan apa yang kita perbuat, bisa diputar di alam yaumul ba'ats besok. Contohnya adalah pada saat penemuan gen film fiksi ilmiah Jurassic Park misalnya, atau mungkin yang lain. Hewan-hewan pada masa lalu gen-gennya itu bisa ada kemungkinan bisa hidup, bisa dikembangbiakkan. Apalagi manusia, mungkin tidak hanya itu, banyak sekali di sini mikrofilm yang barangkali Allah akan memutar kembali di alam akhirat besok, sehingga kita akan mendapatkan buku besar yang tidak akan meleset dari apa yang telah kalian kerjakan. Buku itu berisi catatan, film, dokumentasi, sekecil apapun kegiatan aktivitas kita semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan sebarang siapa yang berbuat sesuatu kebaikan sekecil apapun, sebesar biji dzarrah, maka dia akan melihatnya nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarahu, dia akan melihatnya juga. Jika ia berbuat jelek sedikit apapun, dia akan mendapatkan balasannya, akan melihat apa yang telah ia perbuat. Para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini di bulan suci yang penuh barokah ini, sekali lagi marilah kita jalani puasa ini dengan kesungguhan, dengan selalu mengisi rohani kita, keimanan kita, dengan selalu mengendalikan diri, dengan selalu semakin yakin tentang apa yang telah Allah berikan, informasikan kepada kita melalui Al-Quran, dan kita juga semakin yakin bahwasanya besok ada hari di mana hari itu lebih baik dari hari sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga membawa berkah dan manfaat. Saya ucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan penuh rahmat, bulan penuh itqu minan nar, dan kita menjadi hamba Allah yang kembali suci. Dan dari saya, bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.